Merry Christmas untuk kita semua yang ada pada pagi hari ini. Senang sekali saudara bisa bersama-sama dengan teman-teman sekalian, juga beberapa teman dari Gold Coast yang bisa bergabung pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya bahwa di setiap waktu kita bersama dengan Tuhan, ada keistimewaan yang Allah sediakan buat kita semua, termasuk pada hari ini. Demikian untuk teman-teman yang sedang menyaksikan secara online dari tempat Anda masing-masing. Merry Christmas untuk Anda, berkat Natal buat Anda juga. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya ingin mengawali kita dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih Natal harus tanggal 25 Desember? Ya. Kenapa kita harus memperingatinya pada hari ini? Kenapa seluruh dunia memperingati pada tanggal 25 Desember? Dan sekian lama sejak abad yang keempat, Christmas kemudian secara bebas orang Kristen bisa memperingati dan merayakannya pada tanggal 25 Desember. Ini menjadi pertanyaan bagi begitu banyak orang mungkin sampai hari ini. Bahkan tidak banyak juga yang ternyata meragukan akan penanggalan kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan ada yang mengatakan, wow, ini kan tidak ada di dalam Alkitab, kenapa harus dirayakan? Tapi saya ingin kita mengerti sedikit tentang kenapa kita merayakan pada tanggal 25 Desember untuk mengawali pesan atau makna firman Tuhan yang akan kita lihat pada hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa gereja tua, ya, gereja Ortodoks, gereja Katolik, Anglikan, dan gereja Lutheran sampai hari ini masih memperingati hari kelahiran dari Yohanes Pembaptis, ya. Hari kelahiran Yohanes Pembaptis yang jatuh pada tanggal 24 Juni. 24 Juni, nggak apa-apa, itu bagian dari perayaan. Ya, pada tanggal 24 Juni, dan kelahiran dari Yohanes Pembaptis menjadi sangat penting, menjadi signifikan untuk kita menemukan titik kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan 25 Desember. Di dalam Alkitab, kalau saudara bisa membuka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang 36, ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan mengatakan bahwa Elizabeth sedang mengandung. Elizabeth sedang mengandung, dan itu adalah kandungan dalam bulan yang ke-6 untuk Elizabeth. Itu di dalam ayat yang ke-36 Injil Lukas pasal yang pertama. Dan di Lukas pasal yang pertama juga ayat yang ke-26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Itu yang tadi saya maksudkan, pergi menjumpai Maria. Jadi di dalam dua ayat ini dijelaskan, Elizabeth mengandung dalam kandungan bulan ke-6, dan kemudian malaikat Gabriel kemudian mengunjungi pada bulan yang ke-6, ya. Yang pertama, kandungan Elizabeth berusia 6 bulan, dan pada bulan yang ke-6, ya, dalam penanggalan kalender. Nah, saya katakan tadi bahwa menjadi signifikan kita melihat titik kelahiran Yesus dari kelahiran Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dibandingkan Yesus. Karena pada waktu Maria menerima pesan akan kelahiran, dia mengandung dari Roh Kudus, itu Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Itu kandungan yang ke-6 bulan pada bulan yang ke-6. Lalu kemudian di dalam kalender penanggalan orang Yahudi, ya, orang Yahudi merayakan Rosh Hashanah atau hari raya atau perayaan tahun baru
perayaan tahun baru bagi orang Yahudi itu jatuh pada bulan September atau masuk pada early Oktober. Ya, bulan bulan September dan masuk pada awal Oktober, itu bulan Tisri, ya, bulan Tisri. Jadi kalau dihitung dari September, maka September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, bulan yang ke-6. Ya, bulan yang ke-6. Jadi pada bulan yang ke-6 Maria menerima firman bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan Yesus. Pada bulan itu dia menemui Elizabeth yang sudah berusia 6 bulan dalam kandungannya, dan tepat pada bulan yang ke-6, pada bulan Maret. Lalu dihitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi pas pada bulan Desember Yesus lahir. Kenapa tanggal 25? Tanggal 25 itu dalam hitungan itu tepat karena tanggal 25 juga menjadi sangat signifikan. Tanggal 25 sampai hari ini di Nazaret masih merayakan hari kabar gembira ketika berita dari malaikat Jibril datang pada tanggal 25 Maret. 25 Maret itu dirayakan sebagai hari berita gembira, dan juga diyakini pada tanggal 25 Maret itu Yesus mati pada tanggal 25 Maret. Jadi signifikansinya ada di situ. Lalu kita kemudian hitung. Dan begitu banyak alasan-alasan historis lainnya, termasuk argumentasi teologis dari para tokoh-tokoh gereja dan sejarawan-sejarawan gereja yang memberikan penguatan bahwa kekristenan yang merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus sampai pada hari ini sama sekali tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun kata orang, saya pun dan kita pun tidak peduli kalau pada tanggal itu mereka bertepatan, mereka merayakan hari Baal apa, hari dewa apa, itu terserah mereka, ya. Tapi buat kita tanggal 25 itu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang paling berhak mengklaim atas semua sistem yang ada di dunia ini adalah kita orang percaya. Karena Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk orang percaya. Jadi saudara, kalau ada orang lain yang mengklaim sebagai hari, ada justru mereka yang harus, istilah kita keren, harus royaltinya harus ke kita nih. Karena yang lebih punya hak terhadap dunia ini adalah kita. Benar apa betul saudara? Ya, jadi jangan ikut-ikutan kalau ada orang katakan 25 Desember itu hari dewa matahari. Silakan mau dewa apa, silakan terserah. Tapi buat kita 25 Desember itu signifikan berdasar ada landasan Alkitabnya. Jadi saudara jangan terpengaruh kalau ada orang katakan tanggal 25 Desember itu salah. Itu benar secara teologis, benar secara historis. Ya, benar secara historis. Jadi itu sehingga pada hari ini kita ada dalam suasana sukacita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bukan perayaan yang lain. Amin. Jadi sekarang kita ngerti ya. Kalau ada orang nanya kita ngerti sekarang ya. Ada landasan Alkitabnya. Oke. Kita sudah selesai dalam khotbah, kan ibadah pendek hari ini ya. Oke, mari saudara, saya ingin mengawal kita dalam berita makna Natal kita. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang kedua 17 sampai ayat yang ke-19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saya mengulangi ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika para gembala-gembala kemudian datang menjumpai Yusuf Maria dan melihat secara langsung bayi Yesus yang barusan dilahirkan, yang sudah dilahirkan. Alkitab menceritakan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak akan bicara banyak tentang para gembala pada hari ini. Tapi yang menarik saudaraku, ketika Alkitab menceritakan para gembala menceritakan pengalaman mereka, ya,
waktu malaikat Tuhan datang, ya, kemuliaan sorga seolah-olah turun menampakkan kepada para gembala bagaimana sukacita besar nyata bagi dunia. Itu diceritakan oleh gembala-gembala kepada Maria dan Yusuf. Diceritakan kepada Maria dan Yusuf. Dan yang paling istimewa, sudah saya suka ayat yang ke-19. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini tema penting buat kita yang akan kita lihat adalah bagaimana kita merenungkan kembali kelahiran Tuhan Yesus pada konteks kita hari ini. Perenungan kita tentang Kristus pada usia ini apa? Perenungan kita tentang Kristus pada titik kita hari ini apa perenungannya? Dan saya bersyukur banget saudaraku ketika firman Allah datang kepada kita mengajarkan, mengingatkan kita tentang Kristus. Kristus sekali lagi jangan dibatasi pada euforia pesta, euforia perayaan yang sifatnya sangat materialistis, saudara. Tetapi Kristus harus dikembalikan kepada esensi dari perayaan tentang Kristus itu sendiri. Dan hal yang terbaik, saudaraku, hal yang terbaik bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan dalam perayaan Kristus, dalam perenungan kita hari ini adalah bagaimana memaknakan kembali makna kelahiran itu di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam iman percaya kita. Nah, Maria menyimpan semua, merenungkannya, menyimpan semuanya di dalam hati. Saya suka di dalam ayat yang ke-49 Injil Lukas pasal yang pertama, di dalam nyanyian dari Maria, dia katakan begini, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ada lagu lama, hitung berkatmu satu persatu, kan ada ya, ada hitung berkat satu, yaitu count your blessings, ya. Hitung, saudara, seharusnya pada hari ini kita tidak boleh terikat kepada kebutuhan sesaat tentang kita meraya. Maka saya katakan jangan hanya dibatasi dalam euforia pesta untuk suasana sesaat. Tetapi saudaraku yang kasih, Kristus mengingatkan harus membawa kita untuk merenung betapa baik Tuhan. Betapa mulia, betapa perbuatan Allah. Saudara, kalau kita bisa merayakan Kristus hari ini di Australia, itu pun sudah salah satu alasan terbaik untuk kita harus bersyukur kepada Tuhan. Benar apa betul? Ya. Sementara orang lain susah banget. Kita masih bisa beribadah hari ini. Ini perbuatan Allah yang besar. Itu alasan bagi Maria memiliki karakter yang sangat kuat untuk merenungkan firman, merenungkan berita gembira, merenungkan pernyataan Tuhan, merenungkan kuasa firman yang turun atas hidupnya. Padahal saudara, suasana ketika Yesus lahir bagi Yusuf dan Maria itu adalah suasana yang sulit. Pada waktu itulah suasana yang sulit. Mereka dihadapkan pada suasana sosial di mana Maria mengandung dan dia belum bersuami. Pada zaman itu hukumannya bukan hanya sekedar sebuah hukuman moral, penolakan secara sosial. Tapi dia akan berhadapan dengan hukum yang sangat tegas pada waktu itu. Belum lagi saudaraku kemungkinan pada bagaimana Maria ketika dia menerima firman itu. Kemudian bagaimana dia akan menceritakan itu kepada Yusuf. Dan dia mulai membayangkan bagaimana Yusuf akan menerima berita itu. Dan Yusuf tahu persis dia menjaga kesucian hubungan mereka. Bukan suasana yang sulit, bukan suasana yang mudah bagi mereka. Belum lagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada suasana yang sangat bagaimana saya ini? Suasana yang sangat miris, boleh katakan demikian. Ketika Maria menerima firman bahwa dia sedang mengandung Immanuel, mengandung Yesus yang akan menjadi juru selamat. Ya, raja di atas segala raja, nubuatan Nabi Yesaya.
Tapi dia menghadapi fakta ketika Yesus mau lahir. Ketika Yesus mau lahir, fakta yang pertama yang mereka hadapi adalah tidak ada tempat bagi Maria untuk Yesus dilahirkan. Sulit suasananya. Natal bagi Yusuf dan Maria pada waktu itu ada dalam suasana yang sulit. Tidak ada tempat bagi mereka untuk Yesus dilahirkan. Sehingga saudaraku, Alkitab mencatat dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Seorang raja, juru selamat, penebus. Berita yang gema dari berita sukacita yang menggembirakan seharusnya. Tapi fakta kelahirannya dalam kesederhanaan. Pikiran Maria dan Yesus mungkin berkata, inikah yang akan disebut seorang raja? Seperti inikah yang nanti akan disebut raja? Pikiran rasional ini akan berjalan dalam pikiran mereka. Tapi yang istimewa Maria dan Yusuf menyimpan di dalam hati. Merenungkan firman di dalam hati. Nah, Christmas hari ini harus saya berulang kali mengatakan dalam khotbah-khotbah saya selama bulan ini. Christmas hari ini harus dimaknai pada hari ini. Harus dimaknai, harus direnungkan dalam konteks kebutuhan spiritual kita pada hari ini. Konteks tanggung jawab spiritual kita pada hari ini. Saudara yang kekasih, Alkitab pun mencatat bahwa ketika kita melihat suasana Yusuf Maria merayakan Christmas, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua pengalaman rohani itu berjalan mulus dan mendapatkan penerimaan atau respons yang positif. Tidak semua apa yang kita yakini itu datang dari Tuhan. Tidak semua apa yang kita imani dan itu berapi-api di dalam hati kita, lalu kemudian kita mendapatkan respon yang positif dari orang terdekat, lingkungan terdekat, dan suasana yang mendukung. Tidak selamanya seperti itu. Ya. Bahkan beberapa di antaranya fakta sekalipun telah menerima pernyataan yang benar dari Tuhan, tentang pernyataan Tuhan, tentang kebenaran yang sejati. Tidak banyak saudaraku yang kasih yang orang mengerti bahwa fakta seperti itu juga harus dihadapi dengan martir. Banyak orang yang akhirnya kehilangan nyawa mereka karena mempertahankan apa yang dia imani, merayakan Christmas, ya, melakukan kebenaran firman Allah, tapi harus menghadapi fakta bahwa mereka harus kehilangan nyawa. Sekali lagi saudaraku yang kasih, tidak semua apa yang kita imani benar. Bahwa itu pernyataan Allah dalam hidup kita kemudian berjalan mulus seperti apa yang kita inginkan. Tidak. Tidak selamanya. Demikian pun pada waktu Yesus datang. Alkitab berkata Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ia datang kepada kepunyaan tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Saya coba lompat sedikit tentang kisah 3 orang Majus. Pada waktu 3 orang Majus datang mencari Yesus yang baru dilahirkan, seorang raja yang baru dilahirkan. Mereka datang langsung kepada Raja Herodes, pingin tahu di mana. Herodes nggak tahu. Lalu Alkitab cerita begini, Herodes mengumpulkan para ahli-ahli agama, menanyakan kepada mereka di mana. Kemudian Alkitab mencatat para ahli agama, tokoh agama mengatakan di Bethlehem. Pada titik kita mengerti bahwa ada orang, dia mengerti sebenarnya, dia mengerti tentang kisah kelahiran Sang Mesias. Tapi ternyata Bapa di sorga tidak
menyatakan kepada mereka pengalaman tentang kelahiran Yesus. Langsung kepada mereka. Tidak, tapi justru kepada orang Majus yang belum kenal Tuhan tadinya. Justru kepada para gembala. Justru kepada Maria dan Yusuf. Ada konteks kekayaan rohani lain pada bagian itu. Tapi saudaraku yang terpenting yang ingin saya katakan kepada saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ada orang yang menolak kelahiran Yesus. Bahkan ada juga orang yang sebenarnya dia mengerti tentang firman. Tapi menolak tentang kelahiran Yesus. Termasuk yang saya katakan tadi. Ada orang yang tidak mengakui 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang menolak. Fakta seperti itu ada. Tapi dalam suasana seperti itu Alkitab pun mencatat saudaraku, Maria menyimpan di dalam hati. Merenungkan itu di dalam hati. Suasana mereka pada waktu tidak hanya itu. Mereka pun dihadapkan dengan fakta Herodes hendak membunuh Yesus. Matius pasal 2 ayat ke-13 dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bukan suasana yang enak buat Yusuf dan Maria. Mereka harus merayakan kelahiran sang juru selamat, penebus dosa umat manusia, disebut Immanuel, Raja Damai. Tapi di tengah ancaman justru bayi Yesus akan dibunuh. Bukan oleh tetangga, tapi oleh raja justru. Herodes. Bukan satu hal yang sederhana merayakan Christmas. Bagi mereka. Bukan hal yang mudah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada konteks kita memperingati Christmas pada hari ini. Bukan hal yang mudah buat kita. Ketika kita mengingat tahun-tahun sebelumnya. Setiap kali kita memperingati Christmas kita rayakan dengan kemewahan. Di tempat yang besar kita mengharapkan sebisa mungkin orang kumpul banyak datang. Lihat ibadat Natal kita. Bertahun-tahun kita peringati Natal dalam suasana kemeriahan. Hari ini, tahun ini menjadi berbeda. Mau ibadah Natal, kita harus pakai daftar hadir, harus di absen. Harus registrasi dulu. Bukan suasana yang mudah bagi kita merayakan kebebasan iman pada hari ini. Memperingati Christmas. Ada suasana yang sulit. Di tempat yang lain, bahkan di Indonesia sendiri, di daerah-daerah di mana kantong-kantong Kristen pun ada gereja yang tidak boleh beribadah. Bukan suasana yang sederhana dan gampang buat mereka. Setelah sekian lama Kristus dirayakan dengan penuh kemewahan, tapi tahun ini kita seolah-olah benar-benar dibatasi. Bukan hanya kebebasan kita dirampas, seolah-olah pada ruang spiritual kita menghadapi kenyataan ini. Pada bagian ini, saya berkata kepada saudara, kita seperti dibawa untuk jangan hanya melihat bayi yang sudah lahir. Tapi suasana konteks waktu saat itu. Dan apa yang ada di hati Yusuf dan Maria pada waktu itu. Mereka pun dalam kesulitan harus berjuang menjaga apa yang Tuhan firmankan buat mereka. Tapi tidak ada tindakan yang sangat reaktif bagi mereka untuk melawan pemerintah, enggak. Tidak ada tindakan yang emosional bagi mereka untuk melawan setiap tindakan-tindakan yang salah. Apa yang mereka buat? Alkitab katakan Maria menyimpan semua itu di dalam hati. Menyimpan semua itu. Merenungkan semua itu di dalam hati. Ini yang penting buat kita pada tahun ini. Christmas. Ada saat bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita. Seperti halnya Maria mengimani perbuatan-perbuatan besar Allah.
Dalam pujian Maria, dia mengimani perbuatan-perbuatan besar. Dia nyanyi sebelum Yesus lahir itu, saudara. Tapi pada waktu Yesus lahir, faktanya seperti itu. Tapi toh dia tidak kehilangan imannya. Karena kesulitan yang dia hadapi, itu tidak membuat dia mundur dari Tuhan. Itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Justru dia semakin melihat kekayaan anugerah Tuhan untuk melihat betapa besarnya kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saudara, Anda yang ada di rumah, mari kita melihat ke dalam diri kita dan belajar untuk merenungkan kembali. Menyimpan setiap firman di dalam hati kita untuk bisa membentuk karakter yang kuat sebagai orang percaya kepada Tuhan yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Kita bisa saja merayakan Kristus di rumah sendirian. Bisa. Kalau memang kita tidak boleh ibadah. Tapi kalau kita harus ibadah dan Anda boleh datang beribadah, datang lebih baik daripada tinggal di rumah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bentuk kita memperingati Kristus adalah bagaimana kita merenungkan tentang Tuhan. Memperingati kelahiran Yesus adalah bagaimana kita merenungkan tentang keselamatan, pengorbanan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh dunia masih menghadapi bencana sosial yang belum terselesaikan. Indonesia masih berjuang keras untuk itu. Kita bersyukur di Australia. Di Australia kita bebas sekarang, kita cukup bebas. Bisa beribadah, bisa ngumpul. Walaupun ada protokol kesehatan yang masih harus ditaati. Tapi paling tidak kita bisa beribadah bersama. Saudara, Alkitab mengajarkan kita tentang hidup dalam ucapan syukur. Amin. Halo. Kristus seharusnya harus mengembangkan sifat dan karakter yang penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan ucapan syukur. Merayakan Kristus hari ini di tengah pandemi, puji Tuhan, penuh dengan ucapan syukur. Kita nothing dibandingkan Yusuf dan Maria. Mereka harus bawa lari. Alkitab kan dibawa lari keluar. Kenapa? Karena ada ancaman. Nggak ada kebebasan. Lahir dalam kesederhanaan, lampin, palungan. Sederhana banget. Sederhana banget. Kita keren sekarang. Kalau cuma soal kayak gini-gini jatuh sedikit. It's okay. It's okay. Itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan kesederhanaan palungan. Tapi kalau bisa lebih bagus, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tertarik membawa kita untuk memperingati Kristus tahun ini. Istimewa, selama gereja kita berdiri Gold Coast Brisbane, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baru tahun ini kita benar-benar bikin Kristus kita di bulan Desember. Ya, besok kita akan rayakan Natal bersama. Ya, gabungan Gold Coast Brisbane besok. Ini ibadah perayaan pada tanggal 25. Tapi ibadah gabungan, ibadah Natal gabungan nanti besok tanggal 27. Oke, nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita dedikasikan hari ini untuk menghormati kelahiran dan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Mazmur pasal 55. Mazmur pasal 55 ayat 23. Perhatikan baik. Bagian B saya baca untuk saudara. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkannya goyah. Seseorang yang mengambil sikap rohani untuk merenungkan firman, menyimpannya di dalam hati, adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang disebut, Alkitab katakan orang benar yang menyimpan, merenungkan firman di dalam hatinya dengan situasi apapun yang terjadi, tapi menyimpan di dalam hati, merenungkan firman, tetap percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya.
Sehingga ketika Maria menghadapi fakta Yesus lahir dalam kesederhanaan, menghadapi ancaman Yesus yang akan dibunuh, bayi Yesus akan dibunuh. Tapi dia merenungkan di dalam hati, Bapa tidak membiarkan itu. Selalu ada penghiburan dan pembelaan bagi orang benar. Alkitab katakan tidak untuk selama-lamanya. Tidak untuk selama-lamanya. Orang benar itu goyah, dibiarkan goyah. Tidak untuk selama-lamanya Anda ada dalam kesulitan mempertahankan iman. Tidak untuk selama-lamanya Anda menderita karena iman. Tidak untuk selama-lamanya Anda merasa sakit karena mempertahankan iman. Tidak untuk selama-lamanya kata firman Allah. Tuhan tidak akan membiarkan ketika Anda bertahan dalam imannya. Dan karena Anda bertahan atas nama kebenaran. Lalu kemudian seolah-olah secara emosional Anda tersiksa, boleh dikatakan seperti itu. Atau Anda menderita. Tapi ada waktu di mana Allah akan membuktikan. Alkitab berkata orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Berlinang air mata. Dia pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Orang yang menabur, melakukan kebenaran imannya. Sekalipun harus dengan air mata, Alkitab katakan pada waktunya dia akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak akan biarkan. Kalau hari ini, pada Christmas hari ini, ketika Anda merenung, Anda berkata, waduh kok Christmas hari rasanya kok. Ingat, ketika Anda memperjuangkan hatimu, imanmu kepada Tuhan, menjaganya tetap sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan pasti menghitung itu semua. Tuhan memperhatikan itu semua. Ada penghiburan, ada pembelaan. Penghiburan yang saya catat di sini yang pertama pada konteks Maria. Ayat yang ke-17 Injil Lukas pasal 2. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Penghiburan yang pertama. Maria mendapatkan konfirmasi tentang Yesus dari para gembala. Dan para gembala tidak hanya datang kepada Maria dan katakan, Maria baik kamu kok, cakep banget. Kayak bapaknya, kan gitu biasanya kan. Kayak bapaknya, masa kayak ibunya ya. Kayak bapaknya kan laki toh. Kayak bapaknya, cakep banget. Alkitab catat begini, para gembala datang dan menceritakan apa yang mereka alami. Apa yang mereka alami? Para gembala melihat bintang. Dan kemudian malaikat, atau Alkitab katakan mereka melihat malaikat sorga turun dalam pujian dan sorakan sembah kepada Allah. Dan berkata ada sukacita besar. Prosesi yang berbanding terbalik dengan kelahiran Yesus. Yesus lahir dalam kesederhanaan palungan. Tapi waktu gembala-gembala memberitakan kelahiran, itu pesta sorga itu turun langsung. Malaikat-malaikat datang kepada para gembala dan katakan jangan takut. Hari ini di tempat yang berbeda di Bethlehem, Yesus lahir. Saudara, saya membayangkan hati Maria. Pada titik itu Maria merasa ternyata kelahiran anak ini, kesederhanaannya, dunia mungkin tidak merayakannya karena dunia menolaknya. Tapi sorga memberikan penghiburan. Sorga merayakannya. Malaikat-malaikat memuji Tuhan karena kelahirannya. Malaikat-malaikat dari sorga membawa berita sukacita. Dan itu diceritakan oleh para gembala. Itu memberikan penghiburan buat Maria. Tidak untuk selamanya orang benar itu menderita. Tidak untuk selamanya. Selalu ada penghiburan. Dan kalau toh penghiburan itu kita tidak dapatkan di dunia, sorga menjaminnya. Sorga menjaminnya. Gembala-gembala mengkonfirmasi kepada Maria bahwa kelahiran Yesus itu mulia. Haleluya.
dan berikut. Maria mendapatkan penghiburan dan pembelaan dari Tuhan. Matius pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan dan mur. Sekalipun dalam suasana yang sulit bagi mereka saat itu, tetapi Alkitab berkata, Maria dan Yusuf mendapatkan penghiburan, pembelaan dengan dikunjungi oleh para majus. Alkitab katakan para orang majus datang. Mereka menghormati Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka membawa korban persembahan. Wow. Itu Christmas. Mereka mendapatkan pembelaan. Maria Yusuf mendapatkan pembelaan. Orang yang menyimpan firman di dalam hati dan terus merenungkannya. Sekali lagi, tidak selamanya dibiarkan oleh Tuhan. Kalau Anda sedang menangis hari ini, Anda dalam suasana yang sulit karena satu situasi yang terjadi di keluargamu bahkan di hidupmu. Dengar baik. Tapi karena engkau tetap menjaga dan merenungkan firman di dalam hatimu, Anda tetap mempertahankan imanmu. Alkitab menceritakan pada satu waktu Allah akan membuktikan imanmu hidup. Pada satu waktu Allah akan membuktikan bahwa apa yang kau taruh di hatimu akan membawamu kepada pengalaman yang istimewa, yang belum pernah engkau lihat, dengar, timbul dalam hati, lihat sebelumnya. Allah akan nyatakan di dalam hatimu. Itu firman. Itu Christmas, itu makna Christmas buat kita. Amsal pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kelima katakan begini. Amsal pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan sesukanya. Mendapat pengenalan akan Allah. Orang yang menyimpan firman di dalam hati dan merenungkannya, dia akan mendapatkan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Orang yang tidak suka merenungkan firman sulit untuk mengenal Tuhan. Makanya bawaannya suka protes. Suka marah. By the way, ini Christmas, jangan marah-marah. Ya. Jangan suka protes. Anda di rumah juga jangan marah-marah. Jangan suka komplain, ini hari Natal. Yang terbaik yang harus kita ada bagaimana menjaga hati kita. Renungkan firman. Alkitab katakan ketika kita merenungkan kita akan mendapatkan pengenalan. Pengenalan tentang bagaimana memaknakan firman di dalam hidup kita. Amin. Hiduplah sebagai orang percaya yang merenungkan firman Tuhan. Menyimpan firman di dalam hati. Simpan dalam hati. Simpan. Anda akan mengerti nanti. Tuhan akan buktikan bahwa apa yang kau taruh di hatimu, yang kau simpan di dalam hatimu. Sekalipun Anda harus ada pada suasana yang sulit. Seperti kita merayakan Kristus hari ini. Tapi ada pembelaan Tuhan. Ada penghiburan Tuhan. Saya percaya ketika kita merayakan Kristus tahun ini pada situasi yang seperti ini. Sorga bertanggung jawab untuk memberi upah untuk semua. Haleluya. Taruh firman di hatimu. Renungkan kelahiran Yesus Kristus di dalam dirimu masing-masing. Yesus lahir di dalam hatimu. Di dalam hati kita semua. Ada pengalaman supranatural yang istimewa. Yang Allah sedang taruh di hidup saudara. Mari percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Percaya ada pembelaan Tuhan. Percaya dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia yang sudah memberkati kita. Dia yang telah menuntun kita. Hari ini saya rindu kita memaknakan Christmas sebagai waktu untuk kita. Satu, kita merenungkan Tuhan.
renungkan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.